karena sudah 1 minggu Tuhan masih menyertai kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Mari kita bersyukur kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Ini kami Tuhan Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu dengan hati yang sungguh bersyukur Tuhan.
terus belajar untuk dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya pagi hari ini kami datang membawa berkat yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan sebentar lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Boleh saudara boleh lihat kanan kirinya, boleh disapa bilang Tuhan Yesus baik. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita percaya
ditanami oleh benih firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya ketika kami dekat dengan-Mu, hati kami selalu merasa tenang, jiwa kami selalu merasa tenang karena Engkau ada di sisi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti itu. Hanya Engkau, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
ingin terbuang. Engkau sudah mendekatkan dirimu kepada kami, dan terpuji namamu kalau kami boleh kenal Engkau, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mengenal Engkau, tetapi Engkau juga mengenal kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya segala pujian dan hormat yang telah kami naikkan lewat pujian-pujian kami itu menjadi satu duka yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya bagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu membuka hati kami ya Tuhan, karena firman-Mu saja yang akan menuntun hidup kami, membawa kami kepada kebenaran, kepada Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saudara dan saya dalam keadaan sehat bisa berbakti kepada Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini juga, ya, karena saya sudah pakai baju merah, saya mengucapkan selamat ulang tahun Imlek, ya, Gong Si Patoy, ya, kiranya berkat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan terus melimpah kepada Bapak Ibu saudara di tahun 2021 ini, bahkan di tahun-tahun ke depan. Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu saudara, terkait dengan tema kita bulan ini, dekat dengan Tuhan, maka izinkan saya membawakan satu subtema, yaitu dekat dengan Tuhan, kunci ketenangan. Ya, sekali lagi, dekat dengan Tuhan, kunci ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidaktenangan itu identik dengan kepanikan, ya, kesulitan, ya, kemudian kegelisahan, kekacauan, kecemasan, bahkan stres. Itu sama juga yang saudaranya dari ketidaktenangan. Bapak Ibu saudara, hari-hari ini banyak orang panik, ya. Kenapa? Ya kita tahu semua lah, karena adanya COVID, pandemi yang melanda seluruh dunia, saudara. Ya, banyak orang panik karena banyak orang juga dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini. Banyak yang sakit. Kalau saudara melihat tayangan televisi, sudah jutaan orang di Indonesia terkena dampak positif dari COVID ini, saudara. Bahkan tidak sedikit yang meninggal, walaupun juga tidak sedikit yang sembuh. Tapi juga sudah banyak yang meninggal. Walaupun pemerintah sudah melakukan usaha-usaha mulai dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian kurang berhasil ditingkatkan lagi dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ditingkatkan lagi hari-hari ini PPKM mikro. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua orang panik karena dampak dari COVID ini bukan hanya sakit, saudara, penyakit, tapi juga berdampak kepada ekonomi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang terdampak ekonominya akibat dari COVID ini. Jadi hampir semua orang panik, khawatir, tidak tenang hidupnya, saudara. Bapak Ibu saudara, banyak orang berpikir hidup tenang itu kalau kita banyak uang, banyak harta. Kenapa? Kalau banyak uang, karena mereka bisa bayar siapa? Security, pengawal,
Dengan uang mereka bisa bayar rumah sakit yang hebat-hebat, bahkan mungkin ke luar negeri. Jadi hidupnya tenang katanya. Dengan uang mereka bisa sewa bodyguard. Dengan uang mereka bisa masuk asuransi supaya hidupnya tenang, saudara. Tetapi pemazmur mengatakan apa, saudara? Ya, pemazmur yang namanya Raja Daud ini, saudara, dia berkata apa? Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2. Mari kita perkatakan sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, supaya firman Tuhan itu bisa mengenang masuk dalam hati kita. Ya. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung bataku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Daud mengatakan bahwa ketenangan itu adalah hanya dekat kepada Tuhanku. Siapa Daud, saudara? Daud adalah seorang raja pada waktu itu. Pasti banyak hartanya. Ya, dia perlu mengawal, tinggal sebut saja, panggil saja. Mungkin mengatakan kakinya 3 kali saja, pengawalnya sudah datang. Banyak hartanya, saudara. Ya, tentunya secara manusia pasti dia hidupnya tenang, saudara. Tapi ketenangan Daud bukan dari itu semua. Bukan oleh karena dia punya tahta, bukan karena dia punya harta, saudara. Tetapi Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berapa kali dia punya pengalaman-pengalaman yang buruk sebelumnya, saudara. Mulai dari anaknya yang memberontak Absalom, kemudian Saul yang mau membunuhnya, bahkan raksasa Filistin Goliat dia harus hadapi. Saudara-saudara, tapi dia tetap tenang. Daud tetap tenang. Karena apa? Karena Daud selalu dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Maka selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, meskipun di tengah-tengah pandemi, Bapak Ibu Saudara berusaha datang ke tempat ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara ingin mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Ya, dengan prokes yang ketat kita lakukan semua ini karena kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Karena kita rindu, kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, setelah apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, ya pasti bukan mungkin kita tidak dapat jalan keluar, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala masalah-masalah itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita memerlukan ketenangan? Sehari ini Alkitab akan menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mengapa kita butuh ketenangan. Saudara, firman Tuhan bilang supaya kita dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Oh, enggak begitu, Pak. Mungkin ada yang protes. Doa dulu baru kita tenang. Tapi di firman Tuhan yang mengatakan, ya, tenang dulu supaya kita dapat berdoa. Kenapa, saudara? Karena ketenangan itu berasal dari hati dan pikiran kita, dari jiwa kita. Dan itu adalah bagian kita untuk kita menguasai hal seperti itu sebelum roh kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita perlu
supaya kita dapat berdoa. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Mari kita kembali perkatakan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita tenang, saudara. Kalau kita panik, biasanya kita sulit berdoa. Kita mau ngomong apa kalau keadaan panik, kondisi stres, kondisi panik? Susah. Sebab itu kita butuh ketenangan supaya kita dapat berdoa. Saudara, firman Tuhan bilang segala sesuatu sudah dekat. Apa itu yang sudah dekat? Ya, hari-hari ini kita mulai lagi Raja Wali Bible Course, ya. Dan topik kita adalah akhir zaman. Ya, memang kita masih sesi yang pertama. Tetapi sesi berikutnya, saudara, mungkin kita akan diberikan pengajaran tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Tanda-tanda bahwa hari kiamat itu sudah mendekat. Saudara boleh lihat, ya. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ya, dari dulu selalu ceramah tentang akhir zaman. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya kita harus selalu siap kalau melihat tanda-tanda zaman sekarang ini. Ya saudara, segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kita harus menguasai diri kita. Kalau tanda-tanda zaman itu sudah ada di depan mata kita, biasanya kita tidak tenang. Ya saudara, semua itu kita harus hadapi. Dan kita harus belajar menguasai kondisi seperti ini supaya kita tenang dan kemudian kita dapat berdoa. Saudara lihat, Yesus sebagai manusia 100% pada saat itu dia berdoa ketika dalam kondisi tenang. Ya, dalam keadaan tenang dia selalu berdoa. Coba saudara lihat, ya, dalam Markus 1 ayat 35, nanti saya akan membacakan saudara. Tuhan Yesus sebelum mengawali aktivitasnya, Yesus selalu berdoa. Dan kapan waktunya? Waktu tenang, saudara. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita ada doa fajar? Ya, kita mengikuti teladan Yesus. Kenapa pada jam-jam tersebut kita berdoa? Karena pada jam-jam tersebut biasanya pikiran kita masih tenang. Ya, saudara, kita berdoa. Demikian juga Tuhan Yesus sebelum mengawali aktivitasnya, dia berdoa, saudara, karena kondisi dalam keadaan tenang. Lalu Yesus berdoa, malam dia berdoa. Sesudah menyelesaikan aktivitasnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga berdoa. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 14 ayat 23, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kenapa Yesus berdoa malam-malam hari? Setelah semua orang disuruh pulang. Karena kondisi seperti itu, ya, adalah dalam keadaan tenang. Dan Yesus berdoa. Sebagai manusia pada waktu itu, saudara, dia butuh ketenangan. Karena firman Tuhan bilang, kenapa kita perlu tenang? Supaya kita dapat berdoa. Saudara, yang ketiga, kita lihat contoh Yesus dalam pergumulan
Yesus juga berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 38 dikatakan. Matius pasal 26 ayat yang 36 saja saya katakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Kenapa di taman Getsemani, saudara? Karena kondisi di taman Getsemani dalam keadaan tenang, Yesus berdoa di sana. Jadi dalam pergumulan Yesus berdoa, dan dia perlu ketenangan untuk berdoa. Saudara, tiap hari Sabtu ada doa. Mari, suasana masih tenang, ya, tenang, ya, kita datang kepada Tuhan, kita bangun, kita cuci muka, kita ikut doa. Tiap hari saya juga ikut doa di PRJ, GBI PRJ punya, ya, TK7, saya selalu mengikuti doa pagi jam kurang lebih jam 5 sampai jam 6 lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Kita merasa disegarkan karena dalam keadaan pagi yang tenang itulah kita dapat berdoa. Saudara, itu yang pertama, mengapa kita perlu tenang. Kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu ketenangan? Mengapa kita perlu ketenangan? Yang kedua, karena di sanalah terletak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tinggal tenang ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam bentuk apapun. Saudara, karena di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Mari kita baca perkataan firman Tuhan, saudara-saudara. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara, dengan kita tinggal diam, ya saudara, dengan bertobat, maka keselamatan itu akan kita terima. Tetapi untuk mendapat kekuatan, saudara, kekuatan kita, saudara, kita perlu tenang, ya, karena di sanalah terletak kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara kenal ini siapa, saudara? Siapa? Bukan. Ini namanya Nio Hapliang, ya, saudara. Nio Hapliang alias Yudi Hanson. Saudara, sang juara 7 kali berturut-turut ini, saudara, dia punya kekuatan ekstra. Apalagi pada waktu dia menghadapi Stan Free, ya, lawan yang paling kuat itu bersumber dari ketenangannya saat bertanding. Betul, dia adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu berdoa kepada Tuhan sebelum bertanding. Bahkan saudara dikatakan setiap kali dia dapat poin, saudara, dia selalu bersyukur. Ketika poinnya nambah 1, dia bilang, terima kasih Tuhan buat poin ini. Itu di lapangan. Tapi sebelum ke lapangan, dia juga berdoa. Dan satu lagi, saudara, yang membuat dia menang bukan hanya karena dia dekat dengan Tuhan lewat doanya dan sebagainya, tetapi ketenangan, saudara. Sekali waktu dia uber-uberan angka, tapi dia merubah strategi dia. Dengan dia santai, tenang, akhirnya dia bisa, ya, menghabisi lawannya dan dia boleh menang, saudara. Jadi ketenangan itu adalah sumber kekuatan kita. Kalau saudara tidak tenang, panik, stres dan lain sebagainya, saudara mustahil, ya, akan timbul kekuatan dari dalam diri saudara. Tetapi kalau kita tenang,
santai, saudara, maka Tuhan akan menolong kita, karena di sanalah timbul kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, mengapa kita perlu ketenangan? Yang ketiga, ketenangan membuat tubuh kita sehat. Amin, saudara. Ketenangan membuat tubuh kita sehat. Saudara baca ini dalam Amsal 14 ayat yang 30. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, menyehatkan tubuh. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, kalimatnya seperti ini, saudara. Hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dijelas, hati yang tenang menyehatkan badan. Sebab itu jangan stres, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar tenang di hadapan Tuhan. Menghadapi segala sesuatu kita harus tenang. Kenapa? Karena stres hanya menurunkan imun tubuh kita, membuat kita tidak sehat. Ini ada penelitian, saudara. Saudara boleh percaya atau tidak? Saya hanya baca di artikel. Mungkin blog ini bisa dipercaya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya hanya menghubungkan dengan firman Tuhan. Ya, saya menghubungkan dengan firman Tuhan. Namanya adalah Gilmud Dinova, ya, seorang ahli dokter di salah satu universitas di luar negeri. Dia mengatakan, saudara, bahwa manusia itu punya frekuensi. Ya, karena saya orang backgroundnya elektro, saudara. Jadi frekuensi itu adalah getarannya, saudara. Di listrik itu ada ini aliran listrik kita sebetulnya itu bergetar 50 kali dalam satu sekon, namanya 50 Hz. Nah, tubuh kita ini, saudara, menurut Gilmud Dinova, kalau manusia normal itu frekuensinya, ya, antara 62 sampai 70 MHz. Kalau listrik kecil Hz. Ini 62 sampai 70 MHz. Nah, virus, saudara, dia akan menjadi pasif dan tidak bisa bertahan hidup di atas 25,5 MHz. Jadi kalau kondisi tubuh kita dalam keadaan normal, fit 62 sampai 70 MHz, maka virus itu tidak bisa aktif, saudara, dalam tubuh kita. Tetapi kalau frekuensi tubuh kita, ini katanya, katanya frekuensi tubuh kita turun di bawah 25,5 MHz, maka, saudara, virus itu akan aktif dan menyerang tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Kapan frekuensi tubuh kita ini turun di bawah itu? Menurut dia katanya, ketika kita tidak tenang. Kalau kita dalam keadaan kedukaan, kalau kita dalam keadaan takut, kalau kita dalam keadaan stres, khawatir, marah-marah, maka frekuensi tubuh kita itu turun antara 0,1 sampai 3,8 MHz katanya. Katanya, ya, nggak percaya atau tidak. Padahal, saudara, virus itu akan aktif di bawah 25,5 MHz. Sebab itu, saudara, ketidaktenangan itu turut andil, ya, membuat virus itu menyerang tubuh kita. Sebab itu kalau saudara menghadapi permasalahan, apalagi oleh karena virus corona, saudara harus tetap tenang, jangan panik, saudara, cari jalan keluar. Banyak teman-teman bisa kasih masukan,
berada di antara 62 sampai 70 MHz. Pastilah katanya. Ya, saudara, virus-virus itu tidak akan bisa hidup di dalam tubuh kita. Jadi kita perlu ketenangan, saudara. Jadi kita perlu ketenangan. Jadi kesimpulannya, saudara. Jadi kalau mau hidup tenang, kuncinya apa, saudara? Jangan menjauh dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kunci ketenangan adalah jangan menjauh dari Tuhan. Kalau saudara mau hidup tenang, kalau saudara mau tetap sehat, kalau saudara mau bisa berdoa, kalau saudara mau kekuatan saudara timbul, saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Saudara tahu apa akibatnya kalau seseorang hidup menjauh dari Tuhan? Saudara tahu kisah tentang Yunus? Yunus harus menanggung akibatnya, saudara, karena dia mencoba untuk menjauh dari Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Padahal Tuhan sudah menunggu di Tarsis. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia mencoba lari menjauh dari Tuhan. Makanya Yunus 1 ayat 10 mengatakan orang-orang itu menjadi sangat takut. Maksudnya penumpang di perahunya Yunus, saudara. Jadi kapalnya Yunus. Lalu berkata kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, apa akibatnya? Dia dilempar ke laut dan dia dimangsa ikan besar. Bukan ikan paus ya, saudara. Banyak sekolah minggu salah. Dia dimakan oleh ikan paus. Tapi kita tidak mengatakan ikan paus, ikan besar, saudara. Paus Yunus dimakan ikan besar, saudara. Tapi puji nama Tuhan, dia bertobat. Puji Tuhan, saudara. Sebab itu jangan menjauh dari Tuhan. Tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan supaya hidup kita tenang. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, akibat dari keterpisahan Yesus dengan murid-muridnya, karena pada waktu itu Yesus akan berdoa, saudara, maka murid-muridnya disuruh menyeberang duluan, begitu ya, saudara. Setelah pada waktu itu kalau nggak salah setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, saudara, ya. Itu mampu memberi makan kepada 5.000 orang. Kemudian setelah itu selesai, saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi duluan ke seberang dan terpisah dari Yesus, karena Yesus berdoa. Apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Maka murid-muridnya menghadapi angin sakal. Murid-murid Yesus diterjang angin sakal. Tapi Yesus tahu semua itu yang terjadi. Ya, maaf. Pencet ke gimana? Murid-murid Yesus kemudian dia menghadapi angin sakal. Ya, dia diterjang angin sakal. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus mengerti dan tahu semua yang terjadi pada saat itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kemudian Yesus menghampiri mereka. Dan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara-saudara, jadi kalau selalu ada Yesus, maka hidup kita menjadi tenang. Tapi ketika kita berpisah dari Yesus, ada saja itu yang menerjang kita. Saudara-saudara, sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan
memberikan atau menghimbau, memberikan saran kepada Bapak Ibu Saudara supaya saudara tetap mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ada banyak hal. Dengan berdoa, dengan membaca firman, ya terus beribadah, saudara. Jadi dengan kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka saudara, kita dapat berdoa. Kita memiliki kekuatan dari Tuhan, dan tubuh kita juga dalam keadaan sehat selalu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong dan terus memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, pemain musik ada asal pujian lama ya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Bapak Ibu, saya persilakan kita sama-sama berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat
hari ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena kalau kami dekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru dalam hidup kami. Ada perlindungan Tuhan. Kami bisa berdoa karena kami mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena memberikan kekuatan kepada kami supaya kami selalu mendekatkan hidup kami, hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu adalah kunci ketenangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan mereka, saudara kami ini yang sudah mendengarkan firman-Mu, untuk terus mendekatkan diri mereka kepada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan doa, lewat kegiatan ibadah, yang membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Biarlah hidup kami senantiasa menerima ketenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus memberikan penjelasan lebih jauh lagi. Sehingga Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang besar, pengertian-pengertian lebih lagi kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melihat dan mendengar beberapa pengumuman lewat LCD. Ya, ini ada persembahan tangan yang saudara tidak membawa cash, saudara bisa transfer ke rekening BCA. Dan ini kalau saudara mau memberikan ya untuk saudara kita yang terkena bencana dan lain-lain, saudara juga bisa transfer ke nomor rekening. Nomor rekeningnya PIC. Nah, saudara, ini penting ya saudara. Ya. Hari ini kita ibadah terakhir dulu, ya. Terakhir yang tak ungkap. Ya. Minggu depan tanggal 21 dan 28 Februari 2021 ibadah offline tidak ada, ya, ibadah seperti ini tidak ada. Akan diganti dengan ibadah online. Ibadah offline kembali seperti biasa tanggal 1 Maret 2021 sambil meninjau situasi. Jadi rupanya corona ini sudah semakin mendekat dengan kita, saudara. Tanggal 7 Om, bukan 1. Salah ya? Ya, tanggal 7. Tanggal 7 Maret Om. Oh, tanggal 7 Maret itu kalau situasinya oke. Ya, kalau situasinya oke. Jadi dalam 2 minggu ini kita close dulu. Ya, kita close dulu. Kita istirahat, ya. Kemudian kita akan beribadah, ya. Kalau situasi memungkinkan, nanti akan diinfokan lewat grup. Kita akan ibadah pada tanggal 7 Maret. Tatap muka, ya, tanggal 7 Maret tatap muka. Dengan ada perjamuan kudus, disertai dengan perjamuan kudus. Ada yang lain? Ada lagi? Ya, ibadah kami online setiap minggu, ya. Jadi Bapak Ibu yang punya cucu, anak, sudah bisa mengikuti ibadah online. LBC, Raja Wali Bible Course, seperti saya singgung tadi, bahwa kita masuk kepada topik akhir zaman. Ya, pada tanggal 17 Rabu ini berarti selesai. Setiap minggu 1 dan ketiga, jadi tanggal 17 ini akan ada via Zoom.
nanti linknya ya, passwordnya, ID-nya itu akan dikirim lewat grup. Jadi saudara bisa melihat atau mengikuti lewat Zoom. Oke, ada lagi? Cukup ya. Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang pertama kali hadir saat ini? Bisa angkat tangan mungkin saja. Tidak ada ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang jemaat Tuhan yang sangat setia, yang setia mengikuti ibadah di tempat ini. Bila kesetiaan itu tetap saudara pelihara, tetap beribadah. Kalau saudara ada tatap muka seperti ini, saudara hadir. Kalau lewat YouTube, saudara juga hadir mengikuti ibadah. Selesai kebaktian, di belakang ada kotak persembahan, ada 2 kotak persembahan. Jadi saudara bisa berikan itu. Apakah saudara mau pakai amplop, saudara masukkan, saudara bisa sambil saudara pulang, saudara bisa masukkan di kotak persembahan itu. Tetap saudara, saya ingin menghimbau saudara, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Ya, kita pulang jaga jarak, ya, tetap masker jangan dibuka, ya, kemudian cuci tangan. Kalau saudara turun, saudara boleh cuci tangan, ya. Saya kira tidak ada yang lain, ada tambahan Pak. Nah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau terus tolong kami, berikan kesehatan kepada kami, biarlah imun tubuh kami tetap tinggi Tuhan Yesus, supaya bisa melawan virus-virus yang mencoba menerjang hidup kami dan menerjang tubuh kami. Kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berhak menjamah tubuh kami, karena kami sudah diberi ketenangan dari Tuhan, karena kami sudah mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir karena suatu halangan. Engkau tolong dan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap setia dan dalam keadaan sehat mereka tetap memuji nama Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit, seperti Ibu Diana. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka. Juga saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk program gereja di tempat ini, baik RBC maupun yang lain. Tuhan Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau pakai para ketua-ketua bidang untuk bisa menjalankan program ini dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, ada banyak masalah, banyak bencana yang menerpa bangsa kami, tetapi kami tahu satu perkara, Tuhan tetap menyertai bangsa kami, rakyat kami. Tuhan juga Jakarta dipimpin oleh Gubernur kami Pak Anies Baswedan. Tolong berikan hikmat akal budi kepadanya supaya boleh membawa rakyat Jakarta lebih baik lagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih setia Tuhan menolong dan menyertai hidup kami. Biarlah kami tetap selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara kita berdiri. Kita siapkan hati dan kita angkat tangan kita. Biarlah segala berkat yang melimpah, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan
Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari bersama saya kita katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.